Alcatel One Touch Flash 2 memiliki desain yang menarik. Varian yang kami pegang adalah Alcatel Flash 2 dengan varian Volcanic Grey. Ini merupakan generasi kedua dari One Touch Flash yang telah dirilis dari tahun 2014 lalu. Handset ini memang didesain untuk para pecinta fotografi. Bahan yang membalut handset ini menggunakan kerangka yang terbuat dari lapisan logam. Kemudian area belakangan juga menggunakan bahan plastik yang ditutup dengan finishing seperti varian Sandstone yang ada pada OnePlus One. Juga area belakangan juga memiliki tekstur yang kesat. Pada bagian kamera utama, ini merupakan ciri khas dari Alcatel Flash 2, yakni terdapat sentuhan warna hijau yang mengelilingi kamera utama atau yang disebut dengan flash green, di mana merupakan simbol untuk melambangkan inovasi, semangat muda, dan berenergi. Menyusuri setiap sisi-sisi frame yang dimiliki Alcatel Flash 2, pada bagian bawahnya terdapat slot port micro USB, kemudian lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Lalu sisi kanannya dimulai dari atas, terdapat tombol lock atau power, kemudian volume up and down, serta tombol shutter. Pada bagian sisi kirinya polos, tidak menyajikan tombol fisik apapun atau slot apapun. Kemudian pada bagian atasnya terdapat slot jack audio 3,5 mm serta lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Kembali lagi beralih ke bagian belakang. Pada bagian belakang terdapat kamera utama 13 megapiksel lengkap dengan dual tone atau real tone dual LED flash. Kemudian terdapat logo flash di bagian bawah LED flash yang terlihat nyentrik pada bagian tengah, tepat di bawah posisi kamera utama dan real tone dual LED flash. Kemudian di bawahnya terdapat real speaker. Menelisik bagian depan, di atas layar terdapat lampu notifikasi, kemudian terdapat kamera depan yang berukuran 5 megapiksel, kemudian terdapat speaker earpiece, sensor proximity, dan juga LED flash yang telah disajikan di bagian depan. Pada bagian bawahnya terdapat soft key, yakni ada tombol back, tombol home, dan juga tombol reset. Karena bukan berkonsepkan unibody, maka cover belakang untuk Flash 2 dapat dibuka. Anda dapat membukanya dengan slot yang berada tepat berdampingan dengan port micro USB. Saya akan mencoba membukanya. Ya, Anda dapat melihat baterai tanam yang dimiliki oleh Alcatel Flash 2 yang berkapasitas 3000 mAh. Kemudian di atasnya terdapat slot SIM 2, kemudian slot SIM 1 yang berukuran micro SIM, kemudian slot untuk micro SD yang dapat di-upgrade hingga 128 GB. Smartphone besutan Alcatel terbaru ini memiliki layar 5 inch yang beresolusi 720 pixel kali 1280 atau biasa disebut HD atau High Definition, yang memiliki tipe layar juga IPS display dengan kerapatan warna 294 ppi. Layar yang dimiliki Alcatel Flash 2 juga belum mengusung lapisan pelindung kaca apapun, entah itu Dragon Trail Glass ataupun Corning Gorilla Glass ataupun lainnya. Maka dari itu layar sangat rentan tergores jika Anda tidak menyiasatinya dengan perlindungan layar dari pihak ketiga. Secara subjektif, desain dan bodi yang dimiliki Alcatel Flash 2 cukup membuat saya tertarik, bahkan mungkin hingga meneteskan air liur, terlebih permukaan yang kesat dengan desain khusus yang melengkung pada bagian belakangnya yang membuat nyaman untuk digenggam dan mengoperasikan smartphone hanya dalam satu tangan.
Alcatel One Touch Flash 2 telah menjalankan sistem operasi Android 5.1 Lollipop yang dibungkus dengan antarmuka yang sederhana khas Android Lollipop, sehingga membuat performa dari Alcatel Flash 2 sendiri sedikit lebih kencang dibanding generasi flash sebelumnya. Saya langsung masuk ke area lock screen. Di sini terdapat dual pintas, yakni yang sebelah kiri terdapat dialer, pintas menuju ke dialer, dan yang sebelah kanan terdapat pintas menuju kamera. Sisanya hanya terdapat tampilan waktu dan notifikasi yang masuk. Lanjut ke area home screen. Secara default, Alcatel Flash 2 hanya menyediakan satu buah halaman. Lalu untuk mengatur bagian area home screen, Anda hanya perlu menahan layar dan akan ada tampilan untuk mengatur wallpaper dan menambahkan widgets. Jika Anda ingin menambahkan halaman, maka Anda hanya perlu menggeser aplikasi, memposisikan aplikasi sesuai keinginan Anda agar Anda bisa menambahkan layar. Namun seperti yang Anda lihat di sini, halaman pada home screen hanya bisa dimaksimalkan hingga 3 halaman. Kemudian masuk ke menu utama. Menu utama di sini terlihat sangat sederhana, bukan? Tidak ada pengaturan apapun, tidak ada opsi apapun, hanya menampilkan semua aplikasi yang tersedia pada Alcatel Flash 2. Lanjut masuk ke area notifikasi. Ketika Anda menggeser layar dari atas ke bawah, maka semua notifikasi yang masuk akan ditampilkan. Lalu jika Anda menggeser yang lagi dari atas ke bawah, maka akan ada tampilan beragam pintas dan toggle, seperti mulai dari paling atas adalah setting, kemudian pengaturan tingkat kecerahan, Wi-Fi, Bluetooth, terus lalu toggle-toggle seperti connection data, airplane mode, auto rotation, kemudian flashlight, location, dan lain sebagainya. Lalu berlanjut ke pengetikan. Di sini pengetikan yang dilakukan memang cukup nyaman. Namun jika Anda tidak mau mematikan word prediction atau mistyping, maka correct mistyping maksud kami, maka yang terlihat akan seperti ini. Tulisan yang Anda buat tidak akan nyambung atau tidak akan sesuai dengan keinginan Anda. Lalu di dalam pengetikan ini pun terdapat fitur, yakni terdapat fitur one-handed layout, kemudian fitur correct mistyping, kemudian word prediction, touch spell curve, dan touch spell curve. Anda pun bisa merubah skin dari tampilan keyboard virtual dengan cara mendownloadnya. Untuk menampilkan fitur tersebut, akan ada icon sebelah kiri di atas keyboard virtual yang menunjuk ke arah jari seperti ini, dan Anda akan melihat beragam opsi yang seperti tadi saya telah sebutkan. Lalu berbicara soal fitur, Alcatel Flash 2 hanya menyediakan fitur Smart Wake, di mana di dalamnya terdapat gesture C untuk menggambar gesture ketika layar tidak aktif yang akan masuk menuju phone atau dialer, kemudian gesture O akan masuk menuju kamera, gesture W akan masuk menuju galeri, gesture E akan masuk menuju Chrome,
Gestur V akan masuk ke videos, gestur M masuk ke messaging, gestur S untuk setting, dan gestur Z untuk play music. Untuk mengaktifkan layar, di sini pun terdapat opsi double click to awake, kemudian gestur up, gestur down, gestur left, dan gestur right. Semuanya berfungsi untuk mengaktifkan layar. Jika Anda tidak tertarik untuk dari fitur yang telah diberikan, maksud kami ketika Anda ingin mengubah gestur C bukan untuk dialer tapi untuk aplikasi yang lain, maka Anda tinggal mengkliknya dan select application mana yang Anda inginkan untuk menjadi pintas gestur yang telah disediakan. Alcatel Flash 2 memang dirancang khusus untuk para pecinta mobile fotografi. Seperti yang terlihat pada desain kamera utamanya, di bagian belakang terdapat warna hijau yang merupakan simbol untuk melambangkan inovasi, semangat muda, dan berenergi. Dari penjelasan tersebut, tentu saja kita sudah mengerti bahwa Alcatel Flash 2 memang mengunggulkan sisi kameranya. Kita akan masuk ke kamera. Ya, dapat Anda lihat Alcatel Flash 2 menyediakan mode seperti HDR, Face Beauty, VIP Mode, Superfine, Track, Multi Angle, Foto, Panorama, dan juga Live Photo. Untuk pengaturannya terdapat Exposure, Scene Mode, White Balance, Image Properties, Anti-Flicker, dan juga Grid. Untuk pengaturan lebih dalam terdapat Zero Shutter Delay, kemudian terdapat Voice Capture, kemudian terdapat Face Detection, Auto Scene Detection, Picture Size, yang hanya terdapat dua opsi, yakni 9,5mm yang 16:9 dan 13mm 4 dengan aspek rasio 4:3. Lalu terdapat pengaturan ISO, kemudian Focus dan Auto Capture opsi, kemudian opsi Quick Shot. Untuk perekaman videonya terdapat opsi Noise Reduction, EIS, kemudian Microphone, Audio Mode, Time Lapse Interval, dan Video Quality. Lalu di sini terdapat logo Auto Smile Capture dan juga logo timer, sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil gambar dengan cara mendeteksi senyuman. Lalu terdapat timer yang dapat kita atur mulai dari 2 detik dan 10 detik. Saya akan mencobanya dengan menggunakan flash. Hasilnya dapat Anda lihat cukup detail dan juga memiliki nuansa lembut. Lalu beralih ke kamera depan. Kamera depannya juga memiliki mode yang sama seperti HDR, Face Beauty, dan lainnya. Kita akan lihat apakah ada yang berbeda. Nah, untuk kamera pengaturan lebih lanjut, pada kamera depan hanya terdapat Voice Capture, kemudian Picture Size, ada 4M pixel dengan aspek rasio 16:9, kemudian 5M pixel dengan aspek rasio 4:3. Kemudian juga terdapat pengaturan ISO dan Focus dan Auto Capture. Untuk pengaturan videonya juga sama, terdapat Noise Reduction, EIS, Microphone, Audio Mode, Time Lapse Interval, dan Video Quality. Ya, di sini Anda dapat melihat seperti kamera utama. Kamera depan juga memiliki simbol atau pintas menuju timer, kemudian untuk mengaktifkan Auto Smile Capture. Namun pada kamera depan juga ada penambahan untuk Vision Capture. Kamera depan juga memiliki LED flash, maka akan menampilkan hasil yang cukup jernih. Nah, kita akan mencobanya.
Hasil yang disajikan ya detail, cukup baik untuk smartphone dengan harga berkisar 2 jutaan.